wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Coelentera. Siklus hidup Coelentera diwakili oleh ubur-ubur dan Obelia sp. Pada ubur-ubur Aurelia aurita, daurnya yaitu medusa jantan atau betina menjadi sperma atau sel telur, dan terus menjadi zigot, larva gastrula, lalu menjadi larva planula, dan terjadi skipistoma, strobila, selanjutnya epira. Adapun daun hidup pada Obelia sp bentuk polip lebih dominan. Daur hidupnya yaitu medusa jantan dan betina menjadi sperma atau sel telur, menjadi zigot, larva planula, dan akan menjadi polip muda dan dewasa. Pada polip yang sudah dewasa akan berkoloni dan terdapat polip reproduksi dan polip pencari makan. Coelentera atau disebut juga Cnidaria mempunyai arti coeles atau rongga dan enteron atau usus. Berikut adalah ciri atau karakteristik Coelentera. Tubuh silindris seperti tabung dan berongga, tidak bersegmen, mempunyai rongga gastrovaskuler untuk pencernaan, simetri tubuh radial, liploblastik, pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler, hidup bebas secara heterotop dengan memangsa menggunakan tentakel. Bentuk tubuh terdiri dari dua bentuk utama yaitu polip atau menempel pada dasar perairan dan medusa atau hidup bebas melayang. Struktur tubuh: mulut yang terdiri dari lengan-lengan halus atau tentakel yang terdapat nematokis untuk melumpuhkan mangsa atau mempertahankan diri. Mengandung racun hiponoktoksin yang dihasilkan oleh sel-sel klidoblas. Sistem saraf tersebut tanpa ganglion sentral. Aseksual membentuk tunas atau kucuk polip yang menempel pada induknya. Nantinya tunas akan membesar dan terbentuk tentakel lalu terlepas dari induk dan menjadi individu baru. Ada yang menetap pada induk dan induk akan membentuk tunas lain sehingga terbentuk koloni. Seksual: pembuahan sel telur oleh sperma pada bagian medusa. Coelentera dikelompokkan menjadi 3 kelas. 1. Kelas hidrozoa, dapat berupa polio atau medusa, mayoritas hidup. Ada juga yang di air tawar berkoloni atau soliter. Ukuran tubuh sangat kecil dan mirip tumbuhan. Contoh: A. Hydra sp, hidup di air tawar, soliter, hanya dapat bentuk polip, sehingga hidupnya sesil. Tubuh bentuk silindris, pada ujung yang bebas terdapat mulut yang dikelilingi hipostome yang berfungsi untuk menangkap mangsa, reproduksi generatif dan vegetatif atau dengan tunas, pencernaan secara ekstraseluler di dalam rongga gastrovaskuler dan secara intraseluler di dalam pakula sel gastrodermis. B. Obelia sp, hidup di laut dan berkoloni, bentuk polip lebih dominan. Polip mampu membentuk tunas atau reproduksi aseksual, dan tunas tetap melekat pada induk sehingga membentuk koloni. C. Physalia sp, bentuk tubuh panjang, membentuk polip dan terdapat bagian tudung yang digunakan mengapung. Polip mempunyai 3 bagian: gastrozoid, pencernaan, gonozoid, reproduksi, daktilozoid, menangkap mangsa. Merupakan coelentera yang berbahaya bagi manusia. 2. Kelas Scoposia, dikenal sebagai the true medusae atau medusa sejati atau jellyfish, ubur-ubur. Fase medusa sangat dominan. Fase polip memproduksi memiliki lapisan mesoglea yang tebal dan dapat digunakan sebagai sumber nutrien. Contoh: Aurelia sp, Pelagia sp, Stomolopus sp, dan Cirasauna quinquecirrha. Siklus hidup ubur-ubur. Siklusnya ialah dengan menyatukan sel telur betina dan sel sperma jantan yang kemudian akan menghasilkan zigot. Lalu zigot akan terus berkembang hingga menjadi blastula. Setelah itu akan menjadi planula disertai dengan tumbuhnya bulu-bulu yang kecil di tubuhnya. Setelah itu akan berubah menjadi polip, kemudian membentuk medusa dan terus berkembang hingga kepala dari ubur-ubur keluar.
Fase yang terakhir yaitu ketika medusa dewasa terus berkembang biak hingga menghasilkan sel sperma jantan dan sel telur betina, dan kembali lagi fasenya dari awal terbentuknya. 3. Kelas Anthozoa. Berasal dari bahasa Yunani anto, bunga, zoon, hewan. Kelas dengan anggota terbanyak meliputi koral, bunga karang atau mawar laut, dan anemon laut, menghasilkan zat kapur atau kalsium karbonat atau CaCO3 yang membentuk terumbu karang. Hanya dijumpai di bentuk polip. Rongga gastrovaskuler memiliki sekat-sekat yang disebut mesentris. Di dalam rongga terdapat nematokis yang berfungsi mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsa. Contoh Tabufora musica, Acropora sp, Meandrina sp, dan Antiphates sp. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.